Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Bira, Bincang Radar Selatan. Bersama saya, Basuk Marewa, jurnalis Radar Selatan. Alhamdulillah hari ini kita kembali hadir tentunya untuk memberikan cerita-cerita inspiratif kepada pemirsa harian Radar Selatan. Dan hari ini telah hadir bersama kita sosok yang kami anggap inspiratif, seorang influencer atau bisa dibilang konten kreator yang khusus mereview makanan-makanan, yang khusus mereview jajanan-jajanan khas di Kabupaten Bulukumba. Kita sambut pemilik Instagram Jajan Bulukumba. Makasih Kak, sudah diundang. Selamat datang Kak di kantornya kami di Radar Selatan. Jadi program ini Kak, dia memang kita sengaja buat untuk sebagai wadah bagi teman-teman untuk membagikan kisah-kisah inspiratif. Harapannya tentunya bagi pemirsa Radar Selatan bisa menjadi referensi untuk menjalani kehidupan Kak. Ya. Untuk yang pertama dulu Kak. Iya, silakan. Mungkin bisa dulu kita perkenalkan diri Kak, karena kan orang taunya ini Jajan Bulukumba di Instagram, tidak ada namanya di situ, cuma Jajan Bulukumba. Mungkin bisa kita perkenalkan nama ke teman-teman pemirsa Radar Selatan, Kak. Jadi, halo pemirsa Radar Selatan. Kalau teman-teman di Instagram itu kenal saya Minjan. Admin Jajan, Minjan. Oh. Iya, mereka panggil saya Minjan, singkatannya dari admin Jajan Bulukumba. Tapi kalau nama lengkap saya itu cukup dipanggil Ola saja ya. Iya, bisa panggil Ola, bisa panggil Minjan. Kalau di Instagram sendiri Kak sudah berapa followers Kak? Sudah 15.800. 15.800 Kak. Kita di Instagram ini Jajan Bulukumba fokus kontennya apa Kak? Ke kuliner. Kadang-kadang jalan-jalan juga sesekali. Terus tergantung permintaan juga. Kadang ada juga yang minta spill-spill kayak fashion atau skincare, tapi pada dasarnya yang paling banyak itu mayoritas adalah kulineran. Kulineran. Iya. Sudah berapa lama ini akun Kakak sampai bisa tembus 15.000 ini? Ya sejak tahun 2021 kalau nggak salah. Tapi lebih dikenalnya itu di tahun-tahun 2022, 2023. Tapi memang awalnya konten kuliner? Iya. Jadi awalnya tuh foto, sebenarnya saya suka upload foto di feed, habis itu kadang juga saya bantu untuk fotokan produknya orang. Itu awal-awal berkarirnya di Jajan Bulukumba. Kemudian kita upload di Instagramnya nih Jajan Bulukumba itu. Dan memang dari awal Jajan Bulukumba namanya atau baru di belakangan kita? Dari dulu. Dari dulu tadi? Iya. Jadi kalau untuk di Jajan Bulukumba sendiri Kak, apakah ini sudah profesional dalam artian kita mereview makanannya orang yang mengiklan ataukah orang yang by request ataukah bagaimana itu, ataukah random juga kita jalan keliling? Iya, awal-awalnya itu kan sebenarnya gara-gara suka jadi memang jajan. Akhirnya apapun itu divideokan, difotokan, upload, tapi makin kesini ternyata permintaan untuk direviewkan, diiklankan itu sudah mulai banyak yang masuk. Akhirnya sudah mulai adalah cuannya. Tapi memang kepentingan awal tak bikin akun ini Jajan Bulukumba, apakah memang sudah kita prediksi ke depannya bahwa bakal menjadi akun untuk mereview makanan dalam artian secara profesional ya Kak? Ataukah ya kebetulan saja begitu sampai membesar? Tujuan awalnya memang sudah dibangun untuk suatu saat mungkin akan menjadi sebuah akun yang menjadi referensi banyak orang. Dan kayaknya itu yang pertama di Bulukumba bikin akun khusus jajanan tadi? Ada juga. Oh, ada juga sebelumnya sudah ada beberapa yang saya lihat, tapi tidak konsisten barangkali dan akhirnya stop. Iya. Kalau kita Kak, bagaimana bisa sampai bertahan begitu ya? Bertahan sampai bisa konsisten? Setiap hari upload terus. Setiap hari. Apapun yang terjadi, even itu saya enggak jajan hari itu, mungkin postingan kemarin atau postingan beberapa bulan lalu, tetapi tujuannya selalu untuk menginformasikan, oh ada loh makanan di sini, harganya segini.
rasanya begini. Tapi memang ini Kak menjadi pekerjaan utama Teh ini yang bikin konten-konten begitu, ataukah kita punya pekerjaan lain Kak selain Ada ini? pekerjaan lain. Kita apa Kak? Kalau Saya boleh tahu? dosen. Oh dosen, dosen Iya. di? Stikes Pantai Tahu Sada. Tapi kebetulan pecinta kuliner juga Iya, kali. itu jadinya hobi yang dibayar kan. Hmm, Jadi side hustle-nya kita sebagai dosen, iya. hobi yang alhamdulillah sekarang sudah bisa lah menghasilkan. Kenapa tidak keseharian Kak sebagai dosen kita? Kan belakangan ini kan yang ramai begitu tuh. Iya. A day in my life misalnya tuh. Oh, Banyak orang yang begitu. Apalagi kan misalnya kayak dosen ini juga kurang juga orang tahu bagaimana sih aktivitas kesehariannya. Kenapa tidak memilih itu saja daripada kita pilih kuliner gitu. kalau kuliner kan sebenarnya simple. Iya. Saya tidak harus kelihatan di depan kamera. Gitu. Prinsipnya kan awalnya seperti itu. Tadinya malah saya tidak mau muncul Iya. di depan kamera, Iya. tapi karena permintaan dan mungkin ya harus juga personal branding, ya akhirnya belakangan-belakangan jadinya Iya. muncul depan kamera kalau ada visit. Oh, betul, betul. Nah, kalau kenapa bukan a day in my life misalnya Iya. atau karir saya sebagai dosen? Karena target pasarnya saya kalau di Bulukumba memang kayaknya memang lebih menarik untuk mempromosikan kuliner. Iya. Kita lihat itu di Bulukumba, saya belajar, saya kan pendatang ya Kak ya. Iya. Oh, asli dari mana sebenarnya? Saya asli Baru. Oh, iya, iya. Saya pendatang di sini dan saya melihat, oh kayaknya kalau pendatang ini agak sulit ya untuk mendapatkan referensi makanan. Maka salah satu tujuannya adalah memang menjadi sebuah akun yang bisa menjadi referensi banyak orang seperti pendatang atau bahkan orang-orang yang tidak banyak tahu lokasi kuliner yang enak sih di mana itu, kayak begitu Kak. Jadi pasarnya memang saya cari ini, kayaknya banyak orang yang lebih tertarik untuk cari makanan. Secara kan makanan pasti orang butuh toh Kak setiap hari. Ya betul, iya. Kalau sebelumnya Kak kita di Baru itu kita terangkat di sini di Bulukumba atau bagaimana, kita kenapa bisa sampai di Bulukumba? Saya dari Makassar. Kalau di Baru tuh kecilnya, besarnya di Makassar. Habis itu pindah ke sini, pindah tugas ke sini. Oh, mulai tahun berapa? Tahun 2018. Dan mulai memang di situ marak-marak UMKM tadi di tahun itu di sini. Masih banyakan yang di Facebook ya. Di Instagram itu belum terlalu rame. Dulu orang kalau mau cari jajanan pasti carinya di Facebook. Di Facebook. Iya. Tapi kalau kita sendiri Kak punya usaha juga, semacam usaha ini UMKM awalnya punya. jajanan. Awal-awal pindah ke sini tuh ada Kak. Saya punya catering sehat dulu. Catering sehat. Iya. Jadi pelanggan-pelanggannya itu orang-orang yang memang memprioritaskan gaya hidup sehat, ya. Karena kita bagaimana caranya kita mau kasih siapkan makanan yang sehat untuk orang yang tidak punya waktu gitu Kak. Iya. Jadi kita buka catering sehat waktu itu. Tapi bagaimana prospeknya saat itu? Prospeknya bagus. Bahkan sampai COVID itu kita nambah peluang usaha seperti jual buah. Ketika orang belum banyak yang jual buah kayak sekarang, itu kita juga jual buah. Tapi karena kesibukan, akhirnya sudah hendak ini lagi lanjut. Ternyata lebih enak konten-konten kayak gini. Tapi kalau kita sendiri Kak, kembali lagi ke persoalan konten, tak ada tidak misalnya kesulitan yang kita hadapi saat bikin konten? Kesulitan itu paling kayak ngeditnya sih Kak. Kadang kalau harus deadline, terus lagi moodnya nggak bagus gitu kan, apalagi pakai voice over misalnya, nah itu kadang-kadang harus kesampingkan ini mood dan perasaan untuk ngedit. Dia lebih ke teknis. Iya teknis ya. Teknis. Tapi kalau misalnya atau kan ini kita review makanan, misalnya kalau taruhlah dia ini orang yang review berbayar, tapi dapat misalnya ternyata makanannya ini ya tahu tidak enak misalnya begitu. Bagaimana kita menghadapi itu Kak? Di sisi lain tentunya kita harus menjaga integritas dan kejujuran juga begitu. Bagaimana kita menghadapi situasi kalau ada seperti itu? Ataukah pernah ada yang seperti itu? Sering. Oh sering. Terus terang sering. Tapi secara jujur dan gamblang itu saya
bilang langsung nggak enak, tapi saya haluskan bahasanya Oh, kayak oh ini loh enak, ini yang enak sekali oh gitu. iya, Jadi enak standar dengan enak yang enak sekali. sekali. Iya. Sampai ternyata follower saya itu akhirnya tahu gaya bahasaku Hmm, yang kalau saya sudah pakai iya. enaknya itu artinya Oh, enak memang betul betul ini. enak sekali, Iya. tapi kalau ekspresinya itu enak tahu wah enak begitu Ji. Oh Oh, artinya dia tahu nih, oh enggak terlalu, ini berarti enggak hmm, terlalu excited Ki iya. mereview, artinya oh kurang Ki. Tapi kalau misalnya kita Kak, selain taruhlah yang by request ini, Mm-mm. kalau yang inisiatif sendiri, tak memang pernah Ki mereview makanan yang sampai ini secara gratis, tapi Uh-uh. karena review tak ini membuat makanan itu Booming. ya booming Uh-uh. gitu, tanpa kita dibayar. Sering Kak, Oh, iya iya iya, sering, bahkan kalau dihitung-hitung ya kayaknya memang lebih banyak yang beli sendiri, beli sendiri. review jujur Iya. dan booming dibandingkan dengan yang berbayar. Oh, iya Mm-mm. iya iya. Tapi kalau belakangan ini Kak, permintaan untuk mereview. Kalau belakangan ini 2 bulan belakangan ini nggak terlalu rame nih. Mungkin karena apa ya, banyak faktor sih. Kayaknya lagi susah memang barangkali ekonomi ya. Iya. Ya jadi tapi kalau story atau apa itu masih rame yang Iya. lihat story untuk cari referensi. Hmm. Karena aku lihat saja di postingan itu sampai ratusan ribu orang yang nonton kali satu kali bikin Yang postingan paling banyak itu sampai 700-an, 700 700.000. ribuan. Ya. Hmm. Itu waktu saya review bebek asap kalau nggak salah. Oh, ya. Di mana itu Ah, Kak? Di itu di Bulukumba? ya di Bulukumba Hmm. Ji, di Dapurania. Iya. Hmm. Mm-mm. Enak tahu ada perannya. Itu viewsnya sampai 700 ribu. Hmm. Iya. Itu Kak by request atau Kak kita sendiri yang? Itu waktu itu by request. Hmm. Tapi kita menjelaskan tetap apa adanya. Kalau di Reels itu memang kita hanya kesannya mempromosikan ya Kak, Mempromosikan. Iya. tempat, jenis makanannya apa, harganya apa. Tapi kalau orang-orang mau lihat detail reviewnya itu di post lagi di Di story. post, oh di story dia Iya. tadi kalau detail reviewnya. Iya, Kalau di Reels tadi dia semacam promosi lokasi saja tadi sama memperkenalkan. brandnya. Iya, memperkenalkan. Iya Kak. Kalau di Bulukumba sendiri Kak, bagaimana menurut Kak perkembangan UMKM sejauh ini? Seperti yang kita bilang Kak, kan kalau kita bilang kurang orang yang minta review misalnya, kurang permintaan. Tapi kalau perkembangan UMKM di Bulukumba Kak dengan hadirnya beberapa lokasi-lokasi yang khusus disiapkan untuk UMKM, bagaimana kita melihat itu Kak? Kalau menurut saya UMKM di Bulukumba itu lumayan pesat sekali perkembangannya. Bahkan dibuktikan Kak itu waktu COVID, Iya. di mana orang semua itu pada lockdown, ekonomi melemah, di Bulukumba enggak. Iya. Tambah banyak yang tumbuh Yang tumbuh. UMKM. Betul. Dan itu saya sangat salut dengan Bulukumba ini, kayak tidak pernah redup. Iya. UMKM-nya ada saja terus yang tumbuh. Iya, iya betul betul Kak. Mungkin faktoran juga tadi faktor apa lagi namanya? Memang masyarakat tadi Bulukumba kan salah satu budayanya memang dia soal bagaimana kemandirian itu tadi, sehingga secara tidak langsung juga menjadi gaya hidup bagi masyarakat untuk tetap terlihat survive walaupun Iya. dalam situasi apapun itu, ya Kak. Dan kalau kita sendiri Kak, kembali lagi di latar belakang Kak tadi menarik sebagai dosen. Bagaimana kita membagi waktu Kak? Oh, membagi waktu. Saya kalau ada yang request untuk minta endorse visit, itu saya biasanya saya minta di sore hari, ya. Itu kalau hari kerja. Tapi kalau misalnya weekend itu boleh all day dari pagi sampai Iya. malam saya terima Ji. Membagi waktunya itu ya tetap saya prioritaskan tugas utama saya sebagai dosen pagi sampai sore hari. Tapi kalau ada visit itu saya mintanya pulang kantor. Tapi kalau misalnya kayak ada yang mau ternyata by request story aja, Iya. ya itu kirim produk kan, Oh, itu dikirim aja ke kantor. Nanti di jam istirahat saya bisa Iya. reviewkan, hmm. seperti itu. Bagaimana tanggapannya tuh teman-teman yang di teman-teman dosen tahu gitu ya, melihat kita ini sebagai konten kreator juga. Mereka senang karena kecipratan juga ikut Oh. makan. Oh iya, iya betul. Iya, karena biasanya saya juga kalau makan sih nggak terlalu banyak.
jadi icip-icip saja. Kalau sudah tahu rasanya, saya jelaskan di story. Nah, teman-teman yang eksekusi di belakang setelahnya. Ya, itu berkahnya juga kali. Iya, Teman berkah. Masya Allah. Kalau bagi kita sendiri Kak tuh, bagi ini mungkin pesan ke teman-teman pemirsa Radar Selatan. Kan bisa dibilang ini Kak, untuk menggapai followers, apalagi misalnya kontennya itu ya konten yang apalagi namanya Kak, tidak umum lah. Iya. Review makanan. Bagaimana tips Kak untuk memulai itu? Mulai buat konten, mulai menjadi seorang konten kreator. Eh, Kalau di awal-awal sih kayaknya jangan mikir untung dulu ya kali ya. Karena di awal-awal itu betul-betul sebenarnya memang butuh pengorbanan. Ya uang keluar sendiri untuk jajan, Iya. terus pokoknya banyak lah pengorbanan-pengorbanan di awal itu kalau kita memang mau konsen di situ untuk jadi food vlogger. Pastinya modal dulu kan, kita jajan visit tempat itu harus pakai modal sendiri, kemudian kan tidak enak juga toh Kak kalau misalnya satu macam jadi beli. Iya, betul. Orang tuh akan tertarik melihat konten kita ketika rame di meja dia lihat. Ya, itu salah satu teknisnya juga barangkali ya. Iya. Kalau di awal-awal konten itu memang harus modal. Iya. Apalagi kan mungkin kalau sekarang ya ada bisa endorse apa tuh, dalam artian makanan yang ada di meja untuk di apalagi namanya di review gratis nih. Tapi kan kalau di awal ini nah mungkin Ki dengan followers yang masih rendah sedikit, terus tiba-tiba menawarkan Ki adakah makanan gratis di situ yang bisa saya mulai menerima bayaran itu pas di followers 4.000. Saya sudah 4.000. Mulai pede karena kami kasih benefit ke klien itu bukan hanya sekedar dipromosikan, tapi ada foto produk yang diberikan, di foto cantik, terus hasilnya dikasih lagi ke mereka buat dipakai untuk ngiklan. Karena kan kita ini tarik 2021 kayak memulai Instagram itu. Tapi belum seramai itu. Belum seramai itu. Dan baru di 2026 ini sudah. Iya, alhamdulillahnya 3 tahun terakhir ini sudah alhamdulillah sekali nih ramai. Dia melonjak di 3 tahun terakhir itu? Iya, di 3 tahun terakhir. Oh iya Kak. Dan kalau sedikitnya Kak, ada tidak pengalaman misalnya saat apalagi namanya saat mereview makanan sampai tapi yang punya usaha itu dia merasa keberatan misalnya? Jujur pernah sih. Iya. Tapi itu jujur pertama kali terjadi setelah beberapa tahun berkarir, baru-baru ini mungkin ya. Ada yang komplain hanya gara-gara saya buat story itu porsinya sedikit dengan harga yang lumayan ya. Akhirnya ownernya komplain di saya seperti itu, padahal tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan. Itu saya cuma komentari masalah porsi saja. Untuk rasa enak kok, tapi saya nggak tahu kenapa nggak berkenan Ki. Tapi misalnya Kak, kalau komplain taruhlah, setelah kita review nih justru menurun Ki pembelinya. Alhamdulillah tuh Kak, sampai detik ini belum pernah ada brand yang komplain, sudah dibayar tapi kok tidak ada feedbacknya. Alhamdulillah ada terus Ji, selalu Ji ada feedback baiknya dari yang punya usaha. Selalu Ji memberitakan, Kak rame Ji, ada Ji naik followersku, atau lumayan Ji Kak pembeliku, karena setiap habis konten, sudah habis di post, itu pasti kita minta feedbacknya. Kalau sejauh ini Kak, peralatan yang kita pakai untuk bikin konten itu ada tim tersendiri atau kita sendiri dengan peralatan yang seadanya? Peralatan itu biasa jika iPhone 13. iPhone 13. Iya, sampai sejauh ini belum ganti perangkat. Di awal berkarir itu malah pakai Android. Iya. Baru di tahun 2022 itu saya ganti ke iOS. Sampai sekarang. Gitu. Kalau tim ya paling teman-teman saya panggil kasih rame-rame mereka di shoot pada saat makan, pas lagi duduk gitu. Karena saya kan secara pribadi nggak bisa ke shoot pada saat makan gitu Kak.
Nah, kadang-kadang orang butuh lihat visualnya orang, oh kalau Orang, makan tuh iya, kayak gini, enak ya ternyata kalau mereka makan, ekspresinya kalau iya makan. ekspresif. Nah itu Ji, kalau editing video saya Ji Tidak sendiri. sendiri. Gitu. Iya, Ya, menarik sekali nih teman-teman Radar Selatan. Kalau misalnya sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memulai kalau memang ada cita-cita untuk menjadi konten kreator ya. betul. Kita seperti yang disampaikan oleh Kak Ola Iya, bahwa ya berawal dari HP sederhana, peralatan sederhana, tanpa tim, dengan sendiri iya, mampu membuat konten sampai hari ini sudah tembus 15.800 800. followers. Mungkin Kak pesan-pesan tak pesan-pesan sebagai penutup kepada teman-teman Radar Selatan apa yang baik itu baik oleh mereka yang mau memulai apa yang namanya sebagai konten kreator maupun bagi teman-teman sama tahu sekalian mengiklan kita teman-teman UMKM. Iya, kalau untuk teman-teman yang mau memulai jadi konten kreator, kuncinya saya rasa adalah konsistensi. Karena biar bagaimanapun, kalau kita mulainya ngegas, tapi di akhir-akhir itu malah melemah, menghilang. Karena tentu rasa capek itu ada, Kak. Ya, Rasa ingin berhenti konten itu pasti pasti ada. ada. Tapi bagaimana kita menyiasatinya, kalau saya memang tujuannya dalam sehari itu harus Kak beritakan ke followersku, saya masih hidup loh, saya masih upload konten loh, kayak gitu. Jadi konsistensi itu barangkali yang membuat jajan Bulukumba itu masih bertahan sampai sekarang. Mau itu 1-2 story di sehari, ya yang penting ada lah Kak, di-upload produknya dari beberapa brand. Terus apa lagi Kak? Untuk UMKM. untuk UMKM, ini yang mungkin banyak terjadi menurut pengalaman saya, UMKM itu bertahan karena kualitas dan rasa produknya. Jadi untuk teman-teman UMKM, kalau mau bertahan, ya kualitas yang dibangun di awal itu harus tetap dipertahankan juga sampai akhir. Ya, karena kita tahu nih toh lidahnya orang Bulukumba ada Betul. berubah sedikit pasti berubah mindah sama nih kayak kemarin ya. Jadi kenapa akhirnya banyak yang sepi karena tidak konsisten dalam memberikan cita rasa. Ya, jadi itu saja pesan saya barangkali untuk UMKM, pertahankan kualitasnya, rasanya. Even itu harganya mungkin dinaikkan ya Kak. Tapi kalau rasa saya rasa kalau harga orang Bulukumba itu nggak pernah berpikir masalah harga. Saking royalnya itu masyarakat Bulukumba. Amin. Iya. Iya. Jadi itulah tadi teman-teman sedikit kisah soal bagaimana Kak Ola membangun akun Instagram Jajan Bulukumba, dan tentunya semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ola tadi bisa menginspirasi kita semua. Seperti tagline-nya kita di Radar Selatan, menginspirasi dan terpercaya. Dan terima kasih telah mengikuti konten Bira sejauh ini. Sampai jumpa di konten Bira berikutnya. Salam. Sukses terus Radar. Makasih nih Kak atas Iya. pengalaman berbagi ceritanya.